Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dengan tema kita Solidaritas Indonesia untuk Palestina. Ayanda, tadi kita di penghujung segmen sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Muhammadiyah melalui Lazismu telah menghimpun dana yang alhamdulillah cukup besar, dan itu juga kita lihat bagaimana daerah-daerah perwakilan Lazismu di daerah-daerah yang juga bersemangat untuk membantu memberikan donasi untuk warga Palestina. Dan kita juga melihat Muhammadiyah menjadi trending topik beberapa waktu lalu berkaitan dengan munculnya narasi-narasi yang mempertanyakan donasi yang begitu besar, kenapa dia disalurkan kepada warga Palestina, bahkan menyoroti bagaimana kiprah Persyarikatan Muhammadiyah di dalam negeri. Ya, ada. Ya, saya kira itulah orang-orang yang hatinya dengki dan tidak punya rasa empati kepada sesama manusia yang menderita. Kalau Muhammadiyah kan di dalam negeri kita menolong, kita sudah mengeluarkan uang 400 miliar untuk yang terdampak COVID ini. Jadi tidak main-main. Kita sudah mendirikan sekolah-sekolah untuk rakyat miskin, panti asuhan, ya, panti sosial. Itu kan perhatian kita. Kalau dijumlahkan bisa triliunan itu. Sekolah-sekolah di pelosok termasuk bantuan-bantuan sosial, ada poliklinik merapungnya, kapal klinik apung dan lain sebagainya, itu dalam rangka pelayanan sosial. Orang-orang tidak mengerti Muhammadiyah itu apa, makanya mungkin itu perlu kepalanya itu dulu digoyangkan dulu supaya melek ya, melihat Muhammadiyah itu apa. Nah, itu masih kurang, kalau hanya sampai 10 miliar itu masih sedikit. Adi Hidayat itu dalam 6 hari terkumpul 30 miliar gitu. Dan itu disumbangkan untuk Palestina. Saya kira kita tidak banyak narasi-narasi yang memang melemahkan, bahkan menyebutkan bahwa uang sumbangan itu tidak diterima rakyat Palestina tetapi masuk ke kantong-kantong pembesaran. Enggak, Muhammadiyah itu langsung ke sana, langsung mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, menyantuni mereka alat kesehatan, termasuk juga makanan yang perlu mereka dapatkan, karena mereka sekarang sudah rumahnya hancur, fasilitas umum tidak ada, listrik mati, kan kita perlu menolong sesama manusia ya. Kalaupun Palestina itu seluruh negara orang beragama non-muslim, kita bantu. Ya, kalaupun Palestina itu bukan Arab, kita bantu. Nah, oleh karena itu kalau saya ini satu pikiran-pikiran kerdil ya yang dimiliki oleh manusia-manusia yang seperti itu. Baik, bahkan untuk tahap pertama pun di awal Syawal juga Muhammadiyah sudah diterima langsung oleh warga Palestina, bantuan dari Persyarikatan Muhammadiyah melalui 2 rumah sakit di jalur Gaza, dan itu juga melalui perwakilan Lazismu di Palestina. Itu salah satu bentuk bukti konkret ya yang berkaitan dengan ikhtiar Persyarikatan Muhammadiyah, dan tentu menjadi sebuah keprihatinan munculnya narasi yang dikeluarkan oleh oknum-oknum tertentu yang mencoba melemahkan semangat masyarakat Indonesia untuk memberikan bantuan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Baik, Anda terkait memperkuat solidaritas Indonesia Palestina, apa yang perlu kita hadirkan ya, Anda? Dan tentunya juga untuk menepis narasi-narasi yang melemahkan tadi, Anda. Ya, saya sangat salut kepada Menteri Luar Negeri, termasuk kepada Presiden yang tetap konsisten menyuarakan pembelaan terhadap Palestina. Bahkan Menlu kemarin dalam sidang umum PBB dengan tegas mengajukan beberapa protokol atau beberapa rancangan-rancangan yang akan menyelesaikan terhadap itu. Bahkan dia mengutuk serangan Israel. Saya kira perlu kita hargai betul. Jadi di samping kita bantuan-bantuan sosial juga gerakan-gerakan politik, juga kita mengadakan networking dengan negara-negara adidaya untuk bisa mereka menyadarkan tentang pentingnya penyelesaian masalah Palestina Israel ini. Nah, jadi memang harus tuntas ya, terutama itu kan kemarin provokasinya mulai dari
pengusiran orang sholat sedang di Masjidil Aqsa ya, Langsung. mengintimidasi, menyiksa orang-orang yang sedang sholat. Itu dalam rangka provokasi untuk untuk mereka supaya orang-orang Arab itu menyerang mereka, Hamas itu, sehingga terjadi serangan, kutukan dari seluruh negara-negara Islam seluruh dunia tentang perilaku Israel yang mengganggu orang yang sedang sembahyang, sedang sholat itu. Maka mereka orang-orang Hamas itu meluncurkan roket lalu dibalaslah dengan sesama. Itu target mereka untuk kepentingan politik dalam negeri juga, ya, yaitu untuk menaikkan pamor pimpinan yang sudah sekarang mulai kurang populer. Sehingga sekarang dengan adanya pancingan-pancingan itu dan pancingan itu berhasil, mereka bisa meningkatkan elektabilitas untuk kepentingan pemilu. Saya kira itu kejahatan seperti itu saya kira tidak bisa. Yang kedua, sekarang itu kan mereka mengusir orang-orang Palestina yang sudah ada di Yerusalem Timur, digantikan oleh pemukim-pemukim Yahudi dengan tanpa kompensasi, tanpa apa, langsung diusir dan mereka terkatung-katung dalam pengungsian. Saya kira ini sudah menurut saya orang-orang Israel Yahudi itu sudah tidak punya hati nurani, ya. Sudah digelap oleh obsesi mereka ingin menciptakan Israel Raya. Bahkan mungkin tidak hanya Palestina saja, akan semua daerah Arab itu juga akan dia taklukkan, termasuk ke negara-negara yang lain. Itu kedepannya seperti itu. Karena Yahudi itu oleh Allah digambarkan orang yang tidak pernah puas dan selalu melupakan nikmat dan juga gampang ingkar itu. Walaupun Allah sudah mengatakan seperti itu. Kira itu Ananda ya. Baik, Yanda. Bahkan kalau kita lihat hingga saat ini, Israel juga kian gencar mendatangkan masyarakat warga-warga dari, apakah itu dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa, untuk menjadi warga Israel dan bermukim di daerah-daerah ilegal tadi dengan menganeksasi pemukiman-pemukiman resmi warga Palestina. Dan itu ini juga terus menanti perjuangan dan dukungan komunitas internasional agar Israel berhenti di sana. Terakhir, Anda mungkin harapan dan himbauannya terkait ikhtiar Indonesia untuk solidaritas Indonesia, persyaratan untuk Palestina, dan tentunya juga narasi-narasi publik yang sejatinya dan narasi-narasi kemanusiaan yang hadir untuk perjuangan masyarakat Palestina. Ya, jadi saya mengapresiasi semua langkah-langkah pemerintah untuk menggolkan secara diplomatik ke perdamaian maupun solusi untuk Palestina dan Israel. Dan kita berharap perjuangan diplomasi ini terus ditingkatkan di tahun yang akan datang, tidak kena. Yang kedua, kepada masyarakat, teruslah kita menolong. Karena itu panggilan dari hati nurani kita dan juga perintah agama kita untuk selalu berbuat baik dan tidak terbatas oleh nation, di mana saja. Ya, yang utamakan tetangga-tetangga kita. Lalu kalau itu lebih memerlukan emergensi, ya kita tolong. Tidak apa-apa, di samping tetangga dekat, tetangga jauh juga teman seiman perlu diperhatikan oleh. Yang ketiga, pada Muhammadiyah, saya kira jangan terganggu oleh gonggongan-gonggongan pengganggu seperti itu. Biarkan aja. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau orang jahil, orang-orang tidak mengerti, orang-orang yang tidak punya hati nurani itu menggonggong, biarkan aja. Dan mereka memang seperti itu. Di dunia ini kan gangguan-gangguan seperti itu terus berada. Ya. Tidak akan sepi. Perlakuan apapun, jangankan ke kita, ke Nabi Muhammad juga kan seperti itu. Oleh karena itu, menurut saya jangan terganggu oleh narasi-narasi negatif. Teruslah kita berjuang untuk kemanusiaan dan bela mereka yang tertindas. Itu mungkin Ananda ya.
Baik Yanda, terima kasih atas pemaparan dan pesan serta himbauannya untuk ikhtiar memperkuat solidaritas untuk Indonesia untuk Palestina, solidaritas persyarikatan untuk Palestina dan ikhtiar solidaritas kita untuk kemanusiaan. Insya Allah ini juga semakin memperkuat motivasi kita untuk semakin kuat untuk berfastabikul khairat, untuk menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dimanapun berada Yanda. Sekali lagi terima kasih Yanda atas waktu dan pemaparannya. Dan pemirsa, demikianlah catatan akhir pekan kita kali ini bersama Ayahanda Profesor Dr. Nanda Ahmad. Sehat selalu Ayahanda. Amin, amin. Dan pemirsa, akhir kata saya Samar Syah bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri dari depan Anda. Terus saksikan catatan akhir pekan TVmu dengan tema-tema menarik, perspektif Persyarikatan Muhammadiyah menyoroti berbagai persoalan keumatan dan kebangsaan insya Allah. Bila fasabil haq fastabiqul khairat wa nasunnallaha wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.